Mau langsung diangkut juga kelihatannya ya. Boleh. Udah ada di bawah ya mobil ya. Siap. Siap diangkut ya. Siap, ya. Tapi sekarang kita nggak usah bicara angka. Karena di video yang sebelumnya katanya hanya kepentingan konten. Biarin banyak yang komplain. Jadi tinggal diperlihatkan aja ini turun dari balkon muat ke mobil. Soal percaya dan enggak dibilang hanya kepentingan konten nggak apa-apa ya Kang ini. Yang penting usaha kita lancar-lancar aja ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, masih ingat sama wajah yang satu ini, Kang Imi. Pada video sebelumnya sudah 2 kali ya Kang Imi selalu ngambil cabai dari sini. Ini yang ketiga kali. Ini varietas apa Kang Imi? Ini kara, Pak. Kara. Kang Imi, supaya tidak banyak yang protes kalau saya terlalu banyak ngomong jadi host. Jadi sekarang saya nanya sedikit-sedikit Kang Imi yang banyak bicara, oke? Oke. Gitu ya. Oke. Bukan lebih baik Pak kalau Bapak banyak ngomong. Enggak lah. Oke pemirsa, pada kesempatan sekarang kita gali kembali dari Kang Imi tentang rahasia beliau dalam menanam cabai di polybag. Alhamdulillah walaupun musim hujan beliau ini masih mampu menghasilkan produk yang cukup bagus. Bagus. Ini sekarang jenis apa tadi yang ditanam? Ini kara. Kara ya. Bintang Asia. Umur berapa sekarang? Ini 2,5 bulan. 2,5 bulan. Berarti penanaman pas awal musim hujan. Desember itu Pak. Oke, sambil nongkrong Kang ini. Dalam antisipasi musim hujan, terutama kan di musim hujan ini terutama banyak masalah bercak daun, layu, kemudian busuk batang. Kang Imi ceritakan perawatan dari awal terutama kesulitan-kesulitan di musim hujan ini. Kalau ini kan saya dari awal ini sebelum nanam nih itu media itu enggak saya fermentasi. Enggak difermentasi. Kalau medianya bahannya masih sama seperti sebelumnya. Diulangi lagi apa aja itu? Untuk tanahnya 1, tanah 1, sekam bakar 1, sekam bakar 1, sekam mentah 2, 3 bahan itu. Bahan. Tidak pakai pupuk kandang? Enggak. Oh enggak pakai pupuk kandang. Agak keras dong kok jadi kalem. Terus? Kalau pupuk kandang enggak, kalau untuk awal nanam mungkin di penambahan doang dikasih. Penambahan medianya. Kalau udah umur 1 bulan. Oh pas penambahan media dicampur pupuk kandang. Oh itu perbedaannya. Oke. Kenapa tidak pakai pupuk kandang? Musim hujan pakai pupuk kandang resiko Pak. Risiko ya. Oke. Biasanya jamur. Kemudian saat pindah tanam, pas di musim hujan itu nggak riskan. Nah sebelum pindah tanam kita aplikasi pupuk dulu. Pupuk disemprot aja, disemprot kasar. Sebelum pindah tanam. Pakai apa? Pertama itu saya pakai E4 dulu. Dipersemayan nih ya. Ini pas setelah dipindah. Sebelum dipindah. Kan medianya. Media dulu semua nih. Oke. Jadi semprot E4 dulu. Sebelum pindah tanam. Oke. Dapat 3 hari kita aplikasi pupuk yang dari Bapak itu. Pupuk Suma ya. Oh Suma. Oke. Nah, habis itu baru udah dapat seminggu baru ditanam. Dipindah tanam. Alhamdulillah aman ya. Tidak ada yang busuk mati. Ya enggak.
2 sih kalau nggak salah. Di awal itu. Oke, kemudian ketika musim hujan ini, penggunaan pupuk apa yang paling sering digunakan? Kalau sering digunakan sih gini, saya pakainya satu Suma sama NPK aja. NPK. Dari awal sampai sekarang. Oke. Suma sama NPK. Cuman itu kan per 10 hari. Betul. Ada masuk juga E4 juga. Dikombinasi E4. Jadi lebih banyak ke media ya untuk bakteri. Iya, jadi gini, contoh nih ya, kalau tanggal 1 kita Suma sama NPK, tanggal 5-nya itu E4. Berarti per 5 hari intervalnya. Ke tanggal 10 Suma lagi, NPK lagi. Oh, diputer-puter gitu ya, diselang-seling. Jadi 5 hari sekali itu ada pengocoran, cuman berbeda. Oh, semuanya melalui pengocoran. Pengocoran. Oke, itu dari sisi pupuk. Nah, yang paling penting sekarang kita berbagi dengan pemirsa, kesulitan di musim hujan ini kan busuk daun, busuk batang, sama layu. Kang ini antisipasinya apa? Kalau layu mah E4 juga udah mengatasi layu, Pak. Bisa ya dari pengalaman ini. Oke. Sama pupuk Suma juga bisa mengatasi layu. Makanya di musim hujan saya pakainya itu. Dan tidak sama musim kemarau, Bu. NPK terus kan gitu ya. Kalau musim hujan NPK dikurangi, pupuk hayati yang dilebihkan ya. Oke. E4 itu rutin aja. Oke. Terus untuk paling tinggal pestisidanya rutin gitu. Pestisida yang digunakan terutama untuk busuk batang itu apa? Saya sih cuman pakai satu merek doang kalau fungisida. Sampai sekarang dari awal hanya satu merek. Yang apa? Itu yang Amistartop. Amistartop. Itu Amistartop banyak yang bilang itu diaplikasikan dari vegetatif. Dari vegetatif sampai sekarang. Sementara banyak yang sering ngoreksi ke video-video kita, katanya yang Amistartop itu masuknya kelompok azok katanya. Nggak bisa azoxitrobin itu dimasukkan ketika vegetatif akan menghambat pertumbuhan. Ya, ini tapi nyatanya nggak gitu. Ini pendek juga gitu ya. Tapi aman-aman aja. Boleh diangkat Kang ini. Jadi ya ini pemirsa, banyak yang suka protes ke kita, memberikan masukan, sebenarnya lebih tepatnya bukan protes, bahwa azoxitrobin seperti Skor, kemudian Amistartop tidak bisa diaplikasikan ketika vegetatif. Nah ini salah satu contohnya, hanya menggunakan Amistartop dari sejak vegetatif ya Kang ini, sampai sekarang generatif ini, tanaman masih aman. Emang ke pertumbuhan kurang. Ke pertumbuhan agak lambat ya memang. Tinggi gitu. Oh. Apa itu disengaja supaya tidak terlalu tinggi? Memang disengaja juga. Gitu ya. Dengan Amistartop itu pohon juga dia nggak bisa tinggi. Saya kadang-kadang males masang lanjaran itu. Iya, ajir ya. Jadi kalau pendek seperti ini tapi rimbun, ya ciri khas cabai yang dihasilkan Kang Imi itu selalu begini. Ya memang kalau saya lihat ya dengan video yang sebelumnya yang kara juga kan jauh buahnya ya. Kalau ini tidak terlalu lebat. Hanya memang di musim hujan ini seperti ini sungguh luar biasa. Kang Karena kan ini nggak terlalu lebat, saya mengurangi pupuk NPK-nya, Pak. Gitu ya. Nah, jadi makanya kan daun juga agak kecil. Kurang rimbun gitu kan. Karena menyesuaikan musim hujan itu ya. Iya. Karena kalau terlalu banyak pupuk kalau juga. Terlalu banyak pupuk di musim hujan payah. Payah ya. Ininya ke tanamannya ya, banyak layu. Oke Kang Imi, ini banyak yang nanya, saya merujuk ke video-video sebelumnya. Luas balkon ini sih 9 kali 10. 9 kali 10 semuanya berapa polybag ini? Bisa 300 lebih, Pak. 300 sampai 400? Bunga nyampe. 350 ya? 315, 320. 320 polybag dan itu tahap kedua ya. Ini ada 2 tahap saya ini lihat. nyemainya saya beda. Jadi ada yang beda 3 minggu. Jadi ada yang udah buah gini, ada yang belum gitu. Oh gitu. Jadi namanya juga namanya sambil kerja atau gimana gitu, nggak sempat. Pindah tanamnya yang berbeda atau penyemaiannya? Penyemaiannya berbeda. Berbeda berapa hari? 3 minggu. 3 minggu. Tapi tidak terlalu jauh, yang itu baru bunga buah pertama, kalau ini sudah mulai. Dan ini bakal buahnya sangat banyak pemirsa. Jadi ini baru awal aja tapi udah cukup bagus. Kang Imi, ngomong-ngomong, banyak yang menginginkan bertanam di polybag, memanfaatkan balkon. Sebenarnya ada yang bilang ke saya bukan balkon, tepatnya itu rooftop katanya gitu ya. Jadi oke lah, saya untuk mempermudah penyebutan aja balkon lah. Apa sih yang paling penting ketika kita bertanam memanfaatkan lahan di balkon ini supaya berhasil dalam bertanam cabai Kang ini? Yang penting mah kita sebelum nanam itu harus suka dulu Pak sama tanamannya. Suka dulu, yang paling penting suka dulu ya. Jadi kalau ngelihat daun kurang apa gitu, kita kan langsung
nyari Ada, ini eh, langsung buka YouTube apa iya, gitu kan untuk iya. nyarinya. Kayak gitu. Salah satunya YouTube Selma Farm sering Iya dibuka. Oh jadi gitu Kalau ya. suka begitu Pak, tapi beda sama kita kalau mengikuti. Kadang-kadang masa bodoh Pak, yang penting SOP aja kan gitu. Oke, Tapi kalau misalnya kita suka, pasti kan nyari. betul. Oh, ini kurang Ingin apa tahu nih, gitu ya. Iya. Jadi rasa ingin tahu Rasa ingin tahunya lebih besar. lebih besar. Nah sekarang kan sudah yang keberapa ini, ketiga apa keempat? Yang nanam teh. Keempat ya. Dan alhamdulillah semuanya berhasil ya Kang ini. Alhamdulillah. Artinya layak Kang ini spesialis tanaman cabai di polybag gitu Kang Imi. Iya. Dari yang sekarang untuk penjualan saat ini gimana? Oh, lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Ini mau langsung diangkut juga kelihatannya ya. Boleh. Udah ada di bawah ya mobil ya. Siap. Siap diangkut ya. Siap, Tapi sekarang kita nggak usah bicara angka. Karena di video yang sebelumnya katanya hanya kepentingan konten. Biarin banyak yang komplain. Jadi tinggal diperlihatkan aja ini turun dari balkon muat ke mobil. Soal percaya dan enggak dibilang hanya kepentingan konten nggak apa-apa ya Kang Imi. Yang penting usaha kita lancar-lancar aja ya. Siap. Oke. Kang Imi, ada pesan buat pemirsa yang selama ini kan ada yang ngontek dari video sebelumnya, ada yang bertanya, ada pesan-pesan untuk disampaikan kalau mereka ingin kontak Kang Imi, gimana sharing-sharing? Tinggal telepon aja Bos. Nggak keberatan ya. Oke pemirsa, nanti nomor Kang Imi akan saya cantumkan di deskripsi seperti pada video sebelumnya. Silahkan kalau yang ingin sharing, ingin belajar bersama, beliau tidak keberatan, gitu ya Kang Imi ya. Untuk inseknya Pak belum dibahas tuh. Nah, nanti ada yang nanya lagi. Betul, itu yang saya pancing. Maksud saya supaya Kang Imi yang lebih menyampaikan. Oke, terutama kan masalah keriting. Insek apa yang digunakan Kang Imi? Kalau untuk awal gunakan itu kan yang sistemik. Sistemik. Fipronil gitu kan. Fipronil itu seperti regen. Ya. Sebut merek aja biar nggak bingung Kang Imi. Ya. Kalau untuk awal kita untuk tanaman masih kecil jangan pakai yang kontak dulu. Sistemik dulu. Sistemik dulu. Jadi awal ini pakai regen. Pakai regen. Oke, terus tahapan selanjutnya kayak abamectin. Itu di umur berapa biasanya mulai masuk abamectin? Itu udah masuk umur sebulan. Sebulan. Dari minggu pertama ke minggu keempat? Kalau saya mah gini, fipronil itu dari awal nanam sampai sebulan itu fipronil aja habisin. Oh gitu. Habis itu udah jangan dipakai lagi. Stop. Itu stop. Oh, diganti. Diganti baru nanti abamectin diseling lagi pakai kayak Prepenovos. Abamectinnya pakai apa? Agrimek sama Kurakron. Kurakron. Ya. Itu di rolling aja. Di rolling. Yang Kurakron tuh yang bahan aktif Propenovos itu ya. Itu di rolling bukan digabung ya. Jadi seminggu. Misalnya hari ini Agrimek ya. Untuk selanjutnya Prepenovos itu. Oh gitu. Pas di musim hujan ini kalau dari sisi hama yang paling banyak apa? Kalau musim hujan mah hama masih aman-aman aja sih. Aman ya, lebih banyak ke jamur ya. Jamur. Layu, busuk. Makanya itu. Saya pakai Amistartop itu kan yang sistemik lebih aman itu sebenarnya. Dan itu dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir itu terus ya. Amistartop lumayan harganya ya. Lumayan 100 lebih. Jadi pemirsa, itu mungkin yang sudah kita bicarakan tentang masalah penyakit, masalah hama, masalah jumlah tanaman ini dan jenisnya. Media tanam juga udah kita bahas tadi ya, masih sama dengan yang lalu. Jadi mungkin itu ya Kang Imi. Mudah-mudahan video yang saat ini mengobati kangen kita tentang cabai rawit di polybag milik Kang Imi. Mungkin itu, saya dan Kang Imi pamit dulu. Sampai ketemu pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.